Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita ke video part 5 dengan topik decision making. Nah, untuk mengawali video ini saya punya sebuah kalimat gini. Jadi pada kode mesin itu dimungkinkan ada instruksi untuk membandingkan dua buah nilai. Di mana proses membandingkan dua buah nilai inilah yang akhirnya bisa kita jadikan decision making. Nah, ini konsep besarnya decision making ya. Baik, untuk lebih jelasnya ini saya sediakan contohnya ya. Misalkan gini. Misalkan kita punya dua buah angka. Anggap saja angka 3 dan angka 5. Jika kedua angka ini kita bandingkan atau di compare ya, maka nanti akan memunculkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, angka 3 itu lebih kecil dari angka 5. Atau pilihan yang kedua, angka 5 lebih besar dari angka 3. Kan gitu kan ya. Tinggal sudut pandang kita dari mana dulu nih, dari angka 3-nya dulu atau dari angka 5-nya dulu, kan gitu. Nah, kalau saya gambarkan gini. Kita compare dua buah angka ya, 3 dan 5. Berarti dari situ akan memunculkan pilihan. Pilihan yang pertama ke sini. Kalau sudut pandang kita dari angka 3 dulu, berarti 3 lebih kecil dari 5. Atau sebaliknya, bisa juga ke sini. Kalau sudut pandang kita dari angka 5-nya dulu, berarti kan 5 lebih besar dari 3 kan gitu. Nah, kedua kondisi inilah yang akhirnya diistilahkan percabangan atau branch gitu. Dimana nanti kode mesin itu juga harus bisa kita tugaskan untuk membuat keputusan mau ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi mau mengeksekusi cabang yang mana gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita fokuskan ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh yang teknis gitu. Jadi saya punya alur begini. Misalkan kita punya program yang awal ini membaca input dari keyboard gitu ya. Saya namakan input data ke variabel angka 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga punya input atau masukan dari keyboard juga. Dan ini kita tampung dari variabel angka 2. Gitu. Jika nanti input angka 1 ini kita isi 5 dan angka 2 kita isi 3, maka selanjutnya kedua angka ini akan kita compare. Angka 1 dan angka 2 tadi ya, kita bandingkan. Nah, setelah kita bandingkan, maka akan muncul sistem untuk melakukan pengecekan percabangan atau untuk membuat keputusan gitu. Nah, pertanyaannya gini, apakah angka 1 lebih besar dari angka 2? Harusnya kan benar ya, 5 lebih besar dari 2. Nah, kalau benar, maka nanti akan lari ke blok ini. Tampilkan angka 1 lebih besar dari angka 2 gitu. Lari ke blok benar ya. Nah, dari situ baru sistem ke stop atau mengakhiri dari proses gitu ya. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, bisa saja ini kita balik. Contoh, angka 1-nya kita isi 3, angka 2-nya kita isi 5. Kemudian di compare lagi, kemudian komputer suruh memutuskan apakah angka 1 lebih besar dari 2. Kan salah ya. Nah, kalau salah berarti akan lari ke blok ini. Maka yang ditampilkan komputer adalah angka 1 lebih kecil dari angka 2. Lalu setelah dari blok itu ya balik lagi ke stop. Nah, itu alur teknisnya ya. Nah, ini seandainya kita bawa ke kode program, ke kode mesin sekalipun, bisa nggak sih gitu. Ini saya kasih gambaran alurnya dulu ya. Untuk input, nah perintahnya kan gini ya, kode mesinnya ya. Mulai dari move ECX
ke angka 1. Jadi ini angka 1 dari memori kita pindahkan ke register ECX gitu. Kemudian kita move lagi EDX, kita isi 2 byte. Ya kan kita butuhnya 2 byte ya. Angka 3 plus enter kan cuma 2 byte ya. Kemudian kita move lagi EBX-nya, kita isi 2. Dimana 2 ini konstanta std in, standar input ya. Kemudian move AX 3 ini berarti sistem write atau sistem read atau membaca dari keyboard gitu. Baru terakhir interrupt 80H ini berarti memerintahkan kernel untuk mengeksekusi kode ini gitu. Itu untuk yang input. Nah, untuk yang angka 2 sama saja, tinggal variabelnya yang kita rubah ya. Kemudian lanjut ke compare. Kalau di kode mesin bisa pakai instruksi kayak begini. Jadi dari memori angka 1 dan angka 2 tadi kan di memori ya, kita pindahkan ke register akumulator. Kita ambil saja yang akumulator low atau AL, dan kita manfaatkan juga yang akumulator high atau AH gitu. Nah, setelah kita pindah ke akumulator ya sudah, tinggal kita bandingkan saja. Kalau di kode mesin instruksinya CMP ya, singkatan dari compare. Jadi CMP AL, AH gitu yang dibandingkan ya. Nah, kalau sudah dibandingkan, tinggal kita masuk ke decisionnya gitu. Komputer nanti suruh milih salah satu, mau ke blok benar atau ke blok salah kan gitu kan. Nah, di kode mesin terdapat instruksi jump gitu atau loncat gitu ya. Kalau mau loncat ke yang lebih besar dari yang dibandingkan, berarti perintahnya ini jump greater atau disingkat JG gitu. Berarti kalau kondisinya benar, berarti nanti jump greater atau JG ke blok benar gitu. Sebaliknya kalau kondisinya salah, artinya angka 1 lebih kecil dari angka 2, nanti akan loncat atau jump ke blok salah. Itu di kode mesinnya. Nah, terakhir untuk menampilkan, teman-teman kan bisa ya, sama aja perintahnya, tinggal kita punya variabel pesan gitu, terserah mau diisi apa, nanti terus kita pindahkan ke register ECX, EDX-nya kita isi panjangnya stringnya ada berapa atau panjang pesannya berapa gitu ya. EBX-nya kita isi 1, berarti standar output. Kemudian EAX-nya kita isi 4 atau sistem write. Kemudian kita perintahkan kernel untuk mengeksekusi gitu ya, pakai interrupt 80H. Nah, gitu kurang lebih gambaran alurnya plus kode mesinnya. Langsung kita praktek ya. Oke, kita langsung buka Visual Studio Code saja ya. Ini. Kemudian kita open folder yang kemarin di algoritma ini ya. Oke, ini programnya kemarin. Kita bikin file baru saja. Kita kasih nama program 11.asm assembler ya. Nah, kemudian langkah awal kita bikin section datanya dulu, kemudian section text, sekaligus kita bikin global startnya ya. Nah, kayak gini. Ini kita siapkan kerangkanya dulu ya. Oke, baru kita definisikan variabelnya. Kita bikin variabel pesan benar. Kita isi angka 1 lebih besar angka 2, ini yang benar. Tambah enter ya. Ini kalau kita hitung panjang karakternya 18 byte. Kemudian ini kita sediakan pesan salah juga. Nah, kayak gini. Ini enter ya. Jadi kita punya dua variabel kayak gini ya. Oke. Kemudian kita siapkan segmen BSS-nya. Ini untuk input. Jadi kita sediakan variabel angka 1, 2 byte saja. Ya. Ini kan alokasi space-nya kan di memori untuk input angka 1 ini kan 2 byte ya. Kemudian angka 2
kita butuh 2 byte juga sama dengan angka 1 tadi. Oke, kita start programnya. Kita definisikan blok input angka 1 dulu. Seperti tadi ya, move ECX ke angka 1, kan? Ini ya. Terus EDX kita isi 2. Ini berarti 2 byte. Kemudian EBX kita isi 2. Ini konstanta standar input ya. EAX kita isi 3. Ini berarti konstanta sistem read ya, atau baca data dari keyboard ya. Lalu kita panggil interrupt 80H. Nah, ini selesai untuk blok angka 1. Kita lanjut blok angka 2. Nah, biar cepet ini kita copy aja lah. Nah, tinggal ini variabelnya kita ganti ke angka 2 kayak gini ya. Yang lain sama sih. Oke, kita lanjut ke blok compare atau membandingkan ya. Berarti perintahnya ini move AL angka 1. Ini berarti kita pindahkan nilai dari memori ke register akumulator low atau AL gitu. Nah, untuk yang angka 2 sama, cuman kita pindahkan ke AH ya. Jadi ini maksudnya kita pindahkan nilai dari memori ke register akumulator high atau AH gitu. Barulah kita compare pakai CMP ya. Jadi CMP atau compare ini membandingkan ya nilai di AL dengan di AH. Oke, selesai untuk compare. Tinggal kita ke blok decisionnya. Pertama kita definisikan jam greater atau JG ya singkatannya ya. Kalau jam greater berarti JG ini ke blok benar. Nah gitu. Berarti yang dieksekusi itu ini. Jika angka 1 lebih besar dari angka 2 ya, dari angka 2 maka akan loncat atau jam ke blok benar. Itu logikanya ya. Nah, blok benarnya bagaimana? Ya tinggal nanti kita definisikan menampilkan datanya. Mulai dari sini, move ECX kita isi pesan benar. Pesan benar itu yang atas tadi loh, yang ini loh. Nah, yang ini ya. ECX-nya kita isi itu, kemudian EDX kita isi 18. Maksudnya 18 ini butuh alokasi space banyak 18 byte. Ya, EBX-nya kita isi 1. Ini konstanta standar output ya. Kemudian EAX-nya kita isi 4. Ini sistem write ya, atau menulis ke monitor. Lalu kita panggil interrupt 80. Nah, ini baru lari ke stop gitu. JMP ini maksudnya jam ya. Nah, maksudnya ini jika selesai diproses maka nanti akan loncat ke blok ini stop ya, loncatkan jam ya. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal stopnya ini kita isi, EAX-nya kita isi 1. Ini konstanta exit ya. Kemudian EBX-nya kita nolkan kayak gini. Kemudian kita panggil interrupt 80H. Sudah, gini aja. Kita simpan ya. Kemudian kita coba tes. Kita compile pakai ini. Pakai perintah nasem ini ya, compile-nya ya. Nah, kayak gini. Gak ada error. Oke, coba kita link. Kita linker ya. Perintahnya kayak gini. Oke, nggak ada masalah. Terus kita coba eksekusi. Nah, kita inputkan 5 dan 3 ya. Nah, kayak gitu. Nah, muncul kan ya. Angka 1 lebih besar dari angka 2. Bener kan ya? Oke. Nah, bener sampai situ. Nah, bagaimana kalau misalkan angka 1 lebih kecil? Nah, kita pakai JMP aja. Pakai jam langsung aja. Gitu. Jam ke blok salah. Gitu ya. Nah, ini berarti prosesnya gini. Jika angka 1 tidak lebih besar dari angka 2, maka loncat atau jam ke blok salah gitu. Itu aja sih. Nah, gitu. Nah, biar cepat blok salah tinggal kita kopas dari sini aja lah. Ini kita copy, kita taruh sini ya. Rapikan dikit.
Terus ini pesan benar kita ganti aja jadi pesan salah. Udah gitu aja. Itu ya. Salah yang atas tadi ya. Oke, kita simpan. Coba kita compile ulang. Nah, kayak gini ya perintahnya ya. Terus kita linker. Oke, nggak ada masalah. Coba kita eksekusi. Coba kita isi 5 sama 3. Sama seperti atas tadi, nggak berubah ya. Terus sekarang coba kita jalankan lagi. Oh sorry salah. Sebentar, kita jalankan ya kayak gini. Kita isi 3 sama 5. Nah ini sudah muncul angka 1 lebih kecil angka 2. Jalankan lagi 5 dan 3. Nah sudah benar. Coba lagi. Ya sudah benar ya, nggak ada masalah ya. Sudah benar ya. Oke, coba kita lihat lagi programnya. Nah ini untuk section data kayak gini, untuk segmen BSS kayak gini ya, section teksnya kayak gini. Nah ini blok input angka 1, ini input angka 2, kemudian ini blok compare atau membandingkan, kemudian ini blok decision ini ya, terus ini blok kalau benar, kemudian kalau ini blok kalau salah gitu, dan yang terakhir ini stop ya. Itu ya programnya ya, jadinya kayak gini tadi. Oke, tadi kita sudah praktek kode mesin. Sekarang bisa nggak kode mesin yang tadi atau alur yang tadi kita terapkan di bahasa C? Alurnya tetap seperti ini ya. Coba kita gambarkan dulu kalau di bahasa C gimana sih. Kalau di bahasa C ini bisa jauh lebih simpel. Untuk input tinggal kita pakai perintah scanf saja kan, kayak gini ya. Yang input angka 2 sama, tinggal variabelnya kita ganti. Nah kemudian untuk compare sama blok decision making ini kalau di C ini bisa kita jadikan satu. Nah nanti kita bisa pakai perintah if gitu ya, atau apa jika gitu ya. If angka 1 lebih besar dari angka 2 gitu. Berarti nanti dalam satu baris perintah itu ada compare sekaligus ada condition. Gitu ya. Itu kalau di C lebih simpel lagi. Nah, kalau kondisinya benar berarti nanti lari ke blok benar, tinggal kita tampilkan aja ya. Nah, perintahnya kan tinggal apa? Print F gitu aja kan ya. Kayak gini. Lah, kalau misalkan angka 1 lebih kecil dari angka 2, berarti nanti masuk ke blok else gitu. Nah, tinggal kalau masuk ke blok else tinggal kita tampilkan keterangannya. Contohnya ya, misalkan angka 1 lebih kecil dari angka 2 gitu ya. Pakai print F kan bisa. Ini aja sih kalau di C, jauh lebih simpel ya. Oke, kita praktek lagi. Nah, untuk prakteknya ini kita bersihkan dulu. Kemudian kita bikin file baru ya. Kita kasih nama program 12.c. Nah, kayak gini. Oke, kita awali dengan include stdio ya. stdio.h kayak gini. Kemudian kita bikin int main-nya ini ya. Kemudian kita deklarasikan variabelnya, ada angka 1 dan angka 2. Ini aja sih. Kemudian kita panggil scanf. Nah, jangan lupa persen d-nya di sini ya. Kemudian kita arahkan ke variabel angka 1. Terus kita bikin scanf lagi. Ini persen d sini, terus ini kita arahkan ke angka 2. Lalu kita bikin condition ya, decision di sini. If angka 1 lebih besar angka 2 kayak gini. Kalau blok benar berarti kita tampilkan angka 1 lebih besar angka 2. Kita kasih enter, jangan lupa titik koma kayak gini. Terus kasih else, ini berarti blok salah. Tinggal kita tampilkan angka 1 lebih kecil angka 2. Jangan lupa enter ya. Ya, gini aja. Terus terakhir jangan lupa return 0. Nah, sederhana ini ya. Oke, terus kita simpen. Lalu kita compile pakai GCC ya perintahnya ya. GCC
program 12 TC main O gini kan ya, program 12. Oke, ini nggak ada error, langsung kita eksekusi. Oke, kita enter ya. Coba kita isi 5 dan 3, akan benar ya, angka 1 lebih besar dari angka 2. Coba sekarang kita balik, misalkan 3 dan 5. Nah kan benar ya, angka 1 lebih kecil dari 2. Itu aja sih. Nah, kita sudah praktek tadi yang DC ya, mudah ya. Coba kita kembangkan lagi. Coba kita ini menjawab pertanyaan gini. Bisa nggak ya, kalau misalkan di dalamnya decision tadi itu ada operasi aritmatika. Jadi konsepnya gini, ada operasi aritmatika, entah itu penambahan, pengurangan, pembagian dan seterusnya. Hasil dari operasi aritmatika itu dijadikan bahan untuk mengambil keputusan. Bisa nggak? Saya ambil contoh gini, programnya ya. Saya punya data kayak gini. Misalkan kita punya angka 1, lalu kita baginya pakai modulus ya. Berarti yang kita ambil adalah sisa baginya. 1 kita modulus 2 kan sama dengan 1 ya. Coba nanti teman-teman cek ya, bener nggak 1 modulus 2 sisa baginya 1. Kemudian kalau kita punya angka 2 kemudian kita modulus 2 kan hasilnya 0, habis nggak ada sisa baginya gitu. 5 modulus 2 hasilnya 1 karena sisa baginya 1. 8 modulus 2 ya 0 sisa baginya. 1001 modulus 2 hasilnya 1. 5000 modulus 2 hasilnya 0. Jadi di sini bisa disimpulkan angka berapapun kalau di modulus 2 sama dengan 0 berarti dia genap. Kecuali kalau tidak 0 berarti ganjil. Nah, di sini kan kelihatan ya. Modulus ini kan operasi aritmatika ya. Sedangkan hasil operasinya yaitu angka 0 dan 1 itu yang nanti akan kita jadikan acuan decisionnya gitu. Nah, algoritmanya gimana kira-kira? Nah, saya punya algoritma sederhana kayak gini. Yang pertama, kita deklarasikan dulu variabel angka ya. Kita kasih nama variabel angka gitu aja lah ya. Kemudian angka tadi tipenya adalah angka bulat atau integer. Nah, proses yang kedua atau langkah yang kedua, nanti angka itu kita gunakan untuk menyimpan input dari keyboard gitu ya. Jadi untuk menyimpan input data dari keyboard gitu. Nah, kemudian langkah yang ketiga, jika angka kita modulus 2 sama dengan 0, maka tampilkan genap di monitor gitu kan. Selain 0, maka tampilkan ganjil. Itu ya algoritma sederhananya ya. Nah, kita langsung praktek saja. Baik, kita lanjut ya. Ini kita clear dulu. Nah, terus kita bikin file baru lagi. Kita kasih nama program 13 ya. Nah, kayak gini ya. Kemudian seperti biasa, sebentar ini kita tutup dulu biar enak lah. Nah, kayak gini. Nah, terus kita definisikan stdio-nya ya. Jangan lupa int mainnya kayak gini. Lalu kita bikin variabel satu aja, angka gitu. Kemudian kita bolehlah pakai printf ya. Inputkan angka bulat. Nah, misalkan ya. Lalu scanf. Nah, kayak gini. %jd-nya jangan lupa, terus kita arahkan ke angka ya. Lalu kita bikin decision. Jika angka modulus 2 sama dengan 0, nah ini baru ke blok benar gitu ya. Ke blok genap. Nah gini, tampilkan ini angka genap. Kalau blok salah berarti tampilkan ini angka ganjil. Sudah gitu aja sih. Jangan lupa return 0. Oke, selesai. Coba kita simpen. Kemudian kita
compile pakai GCC ya. Nah, terus coba kita eksekusi. Kita masukkan angka 3. Sudah muncul ganjil, cuman ini enggak ada enternya. Ini kurang backslash n, ini juga kurang backslash n. Udah, tambahin aja. Kita simpan lagi, kemudian kita compile lagi. Coba eksekusi, coba lagi masukkan 7. Nah, ini kan bener ya, ganjil. Coba lagi 1001. Nah, kan ganjil ya. Coba lagi 5000. Nah, kan muncul genap ya. Nah, kayak gitu. Programnya sesederhana ini kalau pakai C ya. Oke, pembahasan kita lanjutkan ke nested decision ya. Tadi kan sudah belajar decision yang biasa, sekarang kita ke nested decision. Pertanyaannya, apa itu nested decision? Nah, untuk lebih enaknya kita langsung praktek studi kasus nyata saja ya. Contoh gini, saya punya data tahun kehabisan, misalkan tahun 1999 ya, berarti kan klasternya bukan kabisat kan ya. Kalau kita punya tahun 2000 berarti dia kabisat, 2002 bukan, 2004 kabisat, 2018 bukan kabisat, 2020 kabisat gitu, 2021 bukan ya. Nah, itu contoh datanya kayak gini. Nah, aturan kabisat itu kan gini ya. Kabisat itu jika tahun tersebut habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, berarti dia kabisat, ya kan? Itu syarat yang pertama. Tetapi syarat yang pertama ini pun masih ada syarat lagi di dalamnya. Tetapi jika tahun tersebut habis dibagi 4 dan 100, nah ini, kalau habis dibagi 4 dan habis dibagi 100 juga, maka tahun itu bukan tahun kabisat ya, kecuali jika tahun tersebut habis dibagi 400. Nah, ini kan ciri tahun kabisat dan aturannya kan kayak gini ya. Oke, coba sekarang kita buatkan algoritmanya ya. Nah, algoritmanya kayak gini. Jika angka tahun itu habis dibagi 4, maka nah gitu kan, maka gitu. Nah, di dalamnya habis dibagi 4 ini masih banyak kondisi lagi, masih banyak decision lagi gitu. Contoh di dalamnya gini, kita cek dulu apakah tahunnya tadi habis dibagi 100. Kalau iya, maka cek lagi apakah tahun tadi habis dibagi 400. Kalau iya berarti kabisat. Kalau habis dibagi 400 tetapi habis juga dibagi 100 berarti bukan kabisat, ya kan? Terus di luarnya itu jika tahun tidak habis dibagi 100 tetapi habis dibagi 4 berarti kan kabisat kan? Ya. Nah, kecuali jika tahunnya itu nggak habis dibagi 4, bisa dipastikan dia bukan kabisat. Nah, gini alur algoritmanya. Nah, untuk memperjelas algoritma ini langsung kita praktek lagi ya, pakai bahasa C saja. Oke, awalnya kita clear dulu, kemudian kita bikin file baru lagi, kita kasih nama program 14 gitu ya. Oke, seperti biasa kita bikin include stdio dulu. Nah, kayak gini, jangan lupa int main. Lalu kita definisikan variabel tahun, kita tambah printf untuk menampilkan kayak gini juga boleh ya. Lalu scanf, nah kayak gini, jangan lupa %d, ini kita arahkan ke tahun tadi ya. Lalu kita mulai decisionnya. Kalau tahun modulus 4 sama dengan 0 ya, ini berarti keblok benar ya.
Nah, kita definisikan yang kalau seandainya ke blok salah dulu, berarti kan printf bukan kabisat ya. Nah, kayak gini. Ini biar enak, else-nya kita taruh di bawahnya kurung berawal ya. Nah, ini di dalamnya blok benar, kita cek lagi. Apakah tahun kalau di modulus 100 sama dengan 0? Kalau ke blok benar ke sini, kalau ke blok salah itu kita tampilkan ini kabisat gitu ya. Kalau di modulus 100 tidak 0, kita cek lagi nih. Apakah kalau di modulus 0 sama dengan di modulus 400 sama dengan 0? Kalau iya, berarti kabisat. Ya. Kalau tidak, berarti bukan kabisat. Nah, ini tinggal kita kasih aja bukan kabisat. Sudah, gitu aja. Nah, itu ya. Coba kita simpan dulu. Lalu kita eksekusi ya. Kita compile dulu ya. Oke, selesai. Coba kita jalankan. Kita isi 1999. Nah, bukan kabisat. Benar ya. Jalankan lagi 2000 kabisat. Oke, benar. Kemudian 2002 bukan kabisat. Benar. Oke. Coba lagi 2004 kabisat. Oh maaf, ini kurang enter ya, ada yang kurang programnya. Nah ini nih, nah ini kurang backslash n atasnya juga ya. Oke, kita simpan, terus kita eksekusi lagi. Langsung kita eksekusi ya. Berapa tadi? 2004 ya. Nah kan muncul kabisat ya. Coba isi lagi 2000 berapa? 8 ya, bisa juga. Kita isi lagi 2018 bukan kabisat ya. 2020 nah kabisat. Oke, cuma ini ada yang kurang ini ya, ada yang alpha ini, return 0-nya belum ada. Nah harusnya return 0-nya di sini. Nah ini jangan lupa return 0-nya ya. Terus kita simpan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi belajarnya ke loops ya. Yang decision sudah selesai saya kira. Kita lanjut ke loops. Nah, untuk loops atau perulangan nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di episode 6 ya. Saya kira cukup untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.